asistennya Ustadz Sony, ibu nggak boleh minum obat-obatan. Saya bingung waktu itu. Aduh, kalau saya sakit nanti gimana nih? Oke. Saya bingung. Ibu minum air aja katanya, sama minyak gitu kan. Baik. Ya saya percaya, yakin ya. Saya udah pasrah sama Allah. Saya udah pusing gitu kan. Ya udah, saya jalanin. Dan dari medis pun terakhir pada saat cek medis berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Kemarin ini dicek memang miumnya yang ada 3 buah, kemudian yang satunya sudah hilang dan 2-nya sudah ukurannya dalam bentuk sudah mengecil seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami juga akan memberikan untuk alamat klinik dari terapi kolbu beserta juga dengan nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Sesaat lagi tetap di Medika Natura Terapi Kolbu. Tiga rasa, 3 kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Kita lihat satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Base Camp. Jak ini the best of indie music hanya di Jak TV. Roti bakar Ronald Tikel Pawakaba. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Sani Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Klinik Terapi Kolbu alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 2029 atau 021 850 0413 dan 021 7058 0381. Selengkapnya bisa Anda saksikan dan juga Anda catat dari layar televisi Anda ya pemirsa ya. Pak Ustadz, berbicara mengenai kasus dari Ibu Elizabeth tadi yang ada pendarahan begitu hebatnya, kemudian ada miom juga hingga 3 buah, kemudian beliau merasakan dan mengatakan bahwa tidak hanya rasanya saja yang sudah membaik, tetapi pada saat sudah cek ke medis pun, alhamdulillah juga sudah menghilang 1 miomnya dan 2-nya masih dalam ukuran kecil. Ini bagaimana nih terapi-terapinya nih Pak Ustadz? Iya, sekali lagi saya ingin tegaskan ya bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ya. Manusia tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Ya, disinilah kalau Allah sudah berkehendak, di luar batas kita berpikir. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah sebuah bukti bahwa Allah sangat maha mendengar, bahwa Allah sangat maha pengasih, sangat maha penyayang. Dan inilah dibuktikan berkali-kali. Insya Allah kalau memang kita dalam hidup ini kita banyak berbuat baik ya, terus perang melawan kotoran-kotoran hati sehingga hati kita menjadi terjaga, maka Allah berkata hambaku itu kalau dia berbicara aku yang berbicara. Jadi artinya apa? Jalur komunikasinya sangat cepat sehingga tidak perlu lewat birokrasi lagi. Nah inilah yang saya harapkan bisa dikuasai oleh masyarakat luas ya. Tidak peduli dia dari agama ataupun kepercayaan apapun, ilmu ini bisa dikuasai selama yang bersangkutan punya komitmen dalam hidupnya untuk terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam dirinya. Saya pikir itu. Kembali berbicara mengenai tema kita sore hari ini mengenai fadilah atau khasiat dari surat Al-Falaq itu sendiri Pak Ustadz. Ini bagaimana cara penerapannya kepada mereka yang bisa dikatakan terkena penyakit atau berbagai macam keluhan? Iya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kalau misalkan kita terasa, misalkan kita merasa, wah kayaknya saya kena nih oleh kekuatan sihir. Waduh, wah kayaknya saya kena nih oleh guna-guna. Ya, jangan panik, ya jangan panik. Yang penting ingat. Surat Falaq dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa?
tetap kedepankan cinta kasih. Jangan ada buruk sangka. Wah, jangan-jangan ini saya kena sama dia nih. Nah, jangan ya. Wah, terus kita baca surat Falak sambil kita ada kebencian, nggak jalan surat Falak itu. Ya, kekuatan surat Falak tidak akan jalan. Jadi tetap dijaga, kondisi hati tetap tenang dan pancarkan cinta kasih. Ya, jangan ada buruk sangka kepada siapapun. Bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dan semuanya ini, Rob. Kalau memang ada kekuatan sihir, hilangkan kekuatan sihir ini dari kami semua. Jangan ada, Rob, tolong Rob, ini jangan ya. Ingat, pada saat kita masuk di dalam pintu itu berarti kita sudah keluar dari jalur basmalah. Ingat surat Falak dibuka dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi intinya kalau kita tetap dalam koridor basmalah, insya Allah ya, apapun yang kita hadapi di alam dunia ini, insya Allah kita selamat. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, ternyata alam jagat raya ini didesain dengan basmalah. Coba perhatikan bagaimana udara memiliki sifat basmalah demikian kental sekali. Bagaimana air memiliki sifat basmalah. Bagaimana tanah. Tanah tidak pernah menolak dirinya menerima jenazah siapapun. Ya. Tanah tidak pernah menolak dirinya memberikan sari tumbuhan kepada manusia manapun. Ya, coba perhatikan seluruh unsur kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Air, tanah, udara, oksigen, semuanya. Perhatikan. Semuanya kental dengan basmalah. Artinya apa? Kita hidup di lautan basmalah. Kalau kita keluar dari basmalah, celaka kita. Inilah kenapa Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim di setiap suratnya kecuali surat At-Taubah. Saya pikir ini baik untuk jadi renungan kita bersama. Baik. Istilahnya banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan ya di klinik terapi kolbu seperti itu ya Ibu ya. Terutama hati ya. Terutama hati. Kemudian ada perubahan, misalkan ada masukan juga dari keluarga atau sang suami atau mungkin juga anak-anak yang awal mulanya, mohon maaf Ibu, mungkin bisa dikatakan agak sedikit banyak kata mengenai atau banyak marah-marah kepada sang anak. Kemudian setelah adanya terapi kolbu di Ustadz Sony, banyak sekali perubahan. Ada masukan seperti itu tuh nggak Ibu? Ada. Saya lebih sabar. Lebih sabar. Lebih bisa memahami lah ya. Dari arti kehidupan dan juga makna dari basmalah itu sendiri seperti yang diucapkan oleh Ustadz Sony. Baik pemirsa, nanti di segmen terakhir kita juga akan ada doa untuk Anda yang ingin mengikuti doa tersebut. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Sani Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Ini dia. Donasi untuk pada korban-korban kita yang ada di Merapi. Saksikan terus Automax More Experience Real Action hanya di JAK TV. Kita lihat ya. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Best Camp. JAK ini, the best of indie music hanya di JAK TV. Jaksa Agung ini tentukan oleh Presiden dengan hak prerogatif. Jangan yang menyatakan saya tersangka itu orang yang gak jelas statusnya. Saya akan melakukan sesuatu yang konkret buat rakyat, buat masyarakat. Bahwa setiap pengusaha berjuang menciptakan lapangan kerja. Karena kita bukan partai oposisi, harus hati-hati dalam bersikap. Hukum yang kita tegakkan. Ya, terima kasih pemirsa. Bagi Anda yang masih setia bergabung sama kami dalam Medika Natura Terapi Kolbu, kita sudah memasuki segmen terakhir. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Elizabeth, ada nggak nih anjuran atau mungkin pantangan-pantangan yang diberikan oleh Ustadz Sony kepada Ibu pada saat menjalani terapi seperti itu?
Ada sih makanan ya. Mengenai makanan ya? Makanan aja. Kemudian anjuran-anjuran misalkan harus sholatnya tetap dijaga, atau mungkin ada anjuran untuk amalan-amalan. Enggak tuh. Tidak ada seperti Enggak itu ya. ada. Sama sekali untuk jadi benar-benar terapi kolbu untuk pembersihan hati, untuk egonya itu ya Ibu ya. Dan sekarang mohon maaf bisa dikatakan masih dalam proses terapi ya, karena dua miomnya itu masih ada. Masih. Oke, jadi bisa dikatakan Pak Ustadz Sony, terapi yang Pak Ustadz dan para terapis yang ada di klinik terapi kolbu untuk memegang kasus dari Ibu Elizabeth bisa dikatakan juga sangat cepat ya, karena dari awal Januari beliau datang ya di klinik ya Ibu ya, kemudian sampai sejauh ini sudah ada perubahan yang begitu signifikan. Ya itu tadi kembali lagi bahwa yang bekerja itu Allah, jadi memang kalau Allah berkehendak ya semua bisa terjadi, dan alhamdulillah Bu Elizabeth sudah merasakan yang Allah berkata terjadilah, apabila terjadi maka terjadilah itu tadi. Jadi sebenarnya kata-kata kun fayakun, terjadi maka terjadilah, itu bukan satu kejadian yang kita harus nunggunya seumur hidup baru dapat sekali nanti menyaksikan kun fayakun sekali dalam hidup, tidak ya. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Jadi artinya apa? Yang namanya senjata itu bisa setiap saat mau dipakai, digunakan. Jadi bukan terus kemudian mau dipakai nanti ritual dulu mesti baca ini 1000 kali, ini 500 kali, itu bukan senjata. Yang namanya senjata itu setiap saat mau dipakai bisa. Nah, inilah yang saya ingin dikuasai oleh masyarakat kita, supaya masyarakat kita ini benar-benar menjadi masyarakat basmalah. Coba lihat, ini kita coba lihat negara kita saja ya. Negara kita ini kan keluar dari jalur basmalah, keluar dari jalur cinta kasih. Coba lihat apa yang terjadi di negara kita. Setengah mati kita merasakan kehidupan di negeri ini. Kenapa? Karena di seluruh sektor keluar dari basmalah. Nah ini saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama, para pemirsa dan juga para ulama, para kiai, para ustadz yang sedang duduk di pemerintahan atau dimanapun juga Anda berada. Coba perhatikan kenapa negara kita seperti ini. Karena kita terlalu jauh keluar dari basmalah. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk ajarkan ilmu basmalah. Kembali lagi kepada ilmu dasar dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mau bahas surat-surat yang panjang-panjang itu nanti dulu dah. Kita bicara dulu kuncinya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan itu dulu. Insya Allah kalau negeri ini cahaya basmalahnya begitu makmur, kita akan menjadi negara yang akan sangat disegani di dunia ini. Saya pikir ya itu. Allah, seperti itulah harapan kita semua ya. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya untuk Pak Ustadz Sony Sutrisna untuk memimpin doa. Ya, baiklah para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya berharap pada diri saya dan juga para pemirsa untuk betul-betul merenungkan tentang basmalah ini. Ternyata ini sudah terbukti, begitu ribuan pasien, puluhan ribu pasien merasakan suatu kekuatan basmalah, yang tadinya ada miom hilang, yang tadi ada tumor di ginjal hilang. Alangkah indahnya kalau kekuatan basmalah ini dimiliki oleh negeri kita ini. Insya Allah kita akan menjadi negara yang sangat disegani di dunia ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama untuk selalu mengajarkan basmalah di keluarga kita dulu, di lingkungan kita dulu. Ajarkan tentang cinta kasih. Ajarkan bagaimana cara menjiwai cinta kasih. Baiklah para pemirsa JAK TV, seperti yang telah dijanjikan, mari kita sama-sama berdoa. Berdasarkan pengalaman kita, selalu yang kita bawa di dalam berdoa adalah pertama, kita harus punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Punya rasa harap yang sangat kuat agar doa kita dikabulkan. Dan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama. Saya katakan dari seluruh agama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, Rob. Maafkan kami. Janganlah kau hukum kami. Berikanlah kami kesempatan. Bukakanlah pintu hidayah kami. Sekali lagi, bukakanlah pintu hidayah kami, Rob. Bukakanlah pintu hidayah kami. Dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk dapat memahami hikmah dari seluruh ilmu yang telah kau turunkan dalam kitab suci-Mu. Rob, kitab suci-Mu kau buka dengan basmalah. Ajarkan kepada kami ilmu basmalah. Biarkan kami menjiwainya. Biarkanlah kami hidup dengan ilmu basmalah itu. Ampuni kami.